Halo? Iya, Pak. Suara saya terdengar dengan baik ya? Baik. Iya, Pak. Dengar, Pak. Ya, Pak. Garing saya udah keluar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, hari ini saya pakai untuk mengulang materi kemarin. Cuman versinya agak beda dikit. Kenapa saya ulang? Karena memang yang materi kemarin itu merupakan basic, dasar dari semuanya, jadi harus paham persis. Sehingga lebih baik saya ulang sedikit, karena nanti ke belakang dipakai terus ya, biar ke belakangnya lebih lancar gitu. Oke, dalam kombinatorik atau counting kombinatorik atau sebutan lainnya enumeratif kombinatorik ya. Kemarin udah dikenalkan juga ada prinsip-prinsip penghitungan dasar untuk penghitungan. Itu ada prinsip penjumlahan, perkalian, baik ini prinsip penjumlahannya mana ya, enggak ada ini. Sebentar, udah, oke. Jadi kalau kemarin itu udah kita bahas tentang prinsip-prinsip untuk enumeratif kombinatorik itu atau counting kombinatorik, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan menghitung objek dalam suatu kumpulan, dalam suatu pola ya. Baik, kemarin ada prinsip dasar penjumlahan, yaitu jika suatu percobaan memiliki M buah hasil yang mungkin dan percobaan lain atau percobaan kedua memiliki N hasil yang mungkin, maka ada M plus N hasil yang mungkin jika tepat satu percobaan dilakukan dari kedua percobaan. Jadi di sini diketahui percobaan satu memiliki M hasil, percobaan 2 memiliki N hasil, maka ada M plus N hasil yang mungkin jika tepat satu percobaan dilakukan. Oke, sorry, ini kok lari ke sini nih. Untuk kaidah perkalian ya, jika suatu percobaan memiliki M hasil dan percobaan yang kedua memiliki N hasil, maka ada M kali N hasil yang mungkin jika dua percobaan tersebut dilakukan bersamaan. Nah, nanti dapat diperkembangkan ini kan dua percobaan ya, bisa 3 percobaan, bisa 4 percobaan, bisa 5 percobaan, dan seterusnya. Oke. Sekarang contoh-contoh untuk kaidah penjumlahan. Contoh yang pertama, sebuah bola diambil dari mangkok yang berisi 4 bola merah dan kaleng yang berisi 6 bola putih yang masing-masing bernomor, bolanya yang bernomor. Saya ulang ya, sebuah bola diambil dari mangkok yang berisi 4 bola merah dan kaleng yang berisi 6 bola putih. Masing-masing bola tadi bernomor, jadi berbeda maksudnya gitu ya. Bola biliar gitulah. Berapa banyak cara pengambilan bola tersebut?
kalau mengambil satu bola. Nah, untuk mengambil bola dari mangkok ada 4. Untuk mengambil bola dari kaleng ada 6. Sehingga menurut kaidah penjumlahan, hasil yang mungkin apabila dari kedua percobaan tersebut diambil satu atau keluar satu bola, maka ada macam bola yang keluar itu ya bisa jadi bola merah 1 atau 2 atau 3 atau 4, bisa jadi bola putih 1, 2, 3 atau 6, sehingga totalnya ada 10. Contoh yang kedua, sebuah program komputer memiliki input valid, input yang sah, berupa string huruf atau string angka. Ini atau ya, boleh huruf saja, boleh angka saja, atau boleh gabungan keduanya. Tapi stringnya panjangnya 4. Panjang string itu adalah banyaknya huruf yang ada pada string tersebut. Nah, sekarang berapa banyak input valid yang mungkin untuk program komputer tersebut apabila panjangnya 4 ya. Seperti dulu ATM itu panjangnya 4. Password ATM itu sekarang dibuat 6. Boleh huruf, boleh angka. Ada berapa banyak? Oke. Jika huruf atau angka dalam sebuah string boleh sama, jadi ada beberapa batasannya ya. Memang soalnya tidak dibatasi, mesti kita membuat asumsi-asumsi sendiri. Jika huruf atau angka dalam sebuah string boleh sama, misalkan A sebanyak 4 atau 00000 sebanyak 4, atau bahkan nolnya ada 2 atau B-nya hanya 3 gitu ya, boleh ada yang kembar, maka di sini string huruf yang mungkin untuk string huruf saja itu ada, karena A sampai Z itu ada 26, maka 26, huruf pertama kemungkinannya 26, huruf yang kedua juga kemungkinannya ada 26 huruf karena boleh berulang, jadi sudah muncul di pertama boleh muncul lagi, huruf ketiga ada 26, dan seterusnya huruf keempat ada 26, sehingga totalnya ada 4.000 sekian. Kalau angka saja, dan boleh berulang 10 kali 10 kali 10 kali 10, karena angka itu 0 sampai 9. Nah, sehingga dengan kaidah penjumlahan, banyaknya input valid adalah ada sekian banyak. Tapi ini gabungan huruf dan angka tidak ya. Huruf saja atau angka saja. Ada sekian banyak. Oke. Selanjutnya, contoh 3. Seseorang akan membeli sebuah mobil dan dihadapkan pada 3 merek, yaitu Toyota, Honda, dan Mercedes. Untuk mobil Toyota ada 7 pilihan, 7 jenis pilihan. Honda ada 2 jenis pilihan. Mercedes ada 4 jenis pilihan. Maka orang tersebut mempunyai pilihan sebanyak, ya ini kaidah penjumlahan karena hanya beli mobil 1 ya. Kemungkinan memilih Toyota yang ke-1, Toyota kedua dan ke-7, kemungkinannya Honda 1, Honda 2, kemungkinan Mercy 1, 2, atau 3, atau 4, sehingga tinggal menjumlahkan saja. Jadi ini ada 3 kejadian, masing-masing kemungkinannya 7, 2, dan 4.
Maka tinggal menjumlahkan 7 plus 2 plus 4. Itu kaidah penjumlahan. Sekarang kita lihat contoh untuk kaidah perkalian. Nah, kaidah perkalian secara umum ya, tadi kalau hanya 2 seperti itu. Secara umum, percobaan ke I memiliki NI, hasil ini NI ya. Yang mungkin I-nya 1 sampai R. Ada percobaan ke-1, kedua, saya ulang ya, percobaan ke-1 memiliki N1 hasil, percobaan kedua memiliki N2 hasil, percobaan ketiga memiliki N3 hasil, percobaan ke R memiliki NR hasil. Maka ada sebanyak N1 kali N2 kali NR hasil yang mungkin jika semua percobaan itu dilakukan bersamaan. Contoh sekarang. Ya, saya minum dulu ya, nanti serak. Oke, contoh 1. Sebuah komite yang terdiri dari 2 orang, masing-masing mewakili mahasiswa junior dan senior akan dipilih. Jika calon dari junior ada 6 orang, calon dari senior ada 4 orang, maka karena ini akan memilih 1 senior, 1 junior, ya, jadi kedua kejadian ini terjadi bersamaan. Ya. Akan dipilih 2, seperti dadu kemarin, mata uang dan mata dadu. Kalau terjadi dilempar dua-duanya bareng, ya kemungkinan uang muncul angka, dadu muncul 1, atau angka, atau dadu 2, dan seterusnya. Jadi terjadi bersamaan. Ya, terjadi bersamaan. Ada 6 orang junior, ada 4 orang senior, akan dipilih 1 dari junior, 1 dari senior, dipasangkan oleh 2 orang. Maka 2 kejadian ini terjadi bersamaan. Sehingga kemungkinannya ada 6 kali 4, 24. Ya. Nah, ini sebuah dadu dan sebuah logam kemarin sudah ya. Maka hasil yang mungkin adalah untuk mata dadu kemungkinan 1 sampai 6, maka ada 6 hasil yang mungkin. Untuk uang logam kemungkinannya ada 2 hasil yang mungkin, sehingga dengan kaidah perkalian diperoleh 6 kali 2, 12. Contoh ketiga, seorang mahasiswa mengambil 2 mata kuliah, 1 di pagi hari dan 1 di sore hari. Untuk pagi hari tersedia 6 mata kuliah, sore hari tersedia 4 mata kuliah, maka berapa banyaknya pasangan mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa tersebut yang menginginkan milih 1 pagi, 1 sore. Ya tinggal pilihan pagi ada 6, pilihan sore ada 4, ya. Kemungkinannya tinggal ada 6 kali 4 gitu aja. Ya, kemungkinan ini pagi, yang kiri ini pagi, yang kanan sore. Nah, sehingga pilihannya ya ini MP1 pagi MP1, sorenya MS1, pagi MP1, MS3, dan seterusnya.
Jadi MP1 dengan itu aja udah 4, MP2 dipasangkan juga 4, MP3 dipasangkan juga 4. Jadi totalnya sehingga ada 6 kali 4. Nah, sudah 24 kemungkinan. Tentang huruf abjad. Ada 5 huruf vokal, A, I, U, O, E, dan ada 21 konsonan. Berapa banyak cara memilih satu huruf dari huruf yang ada? Ada yang bisa jawab? Berapa banyak cara memilih satu huruf dari huruf-huruf yang ada? Berapa? 26. 6, tinggal 5 plus 21. Kalau yang kedua, berapa banyak cara memilih dua huruf yang terdiri dari satu huruf vokal dan satu huruf konsonan? 105. 105. 5 kali 21 ya. Oke. Sekarang contoh kelima. Gabungan antara kaidah penjumlahan. Suatu ruang baca ada di dalam sana 5 buku matematika, 7 buku fisika, 10 buku kimia. Seorang akan meminjam 2 buku pelajaran yang berbeda. Nah, bisa 1 matematika, 1 fisika, 1 matematika, 1 kimia, 1 fisika, 1 kimia, dan seterusnya. Pokoknya 2 buku yang berbeda. Berapa banyak kemungkinan pasangan buku yang bisa dipinjam orang tersebut? Ya, meminjam 2 buku yang berbeda. Berapa banyak kemungkinan pasangan buku yang bisa dipinjam oleh orang tersebut? Ya, lihat. Nah, banyaknya pasangan peminjaman 2 buku pelajaran berbeda. Yang pertama, misal orang tersebut meminjam matematika dan fisika. Di sini kemungkinannya ada 35 pasang. Misal orang tersebut pinjam matematika dan kimia, berarti 5 kali 10. Misal orang tersebut meminjam fisika dan kimia, berarti ada 70. Sehingga kemungkinannya tinggal kemungkinan orang tersebut meminjam 2 buku, variasinya ada sebanyak 35 plus 50 plus 70. Tapi kok ini dikali 5 itu? Ada yang ditanyakan? Oh iya, sih matematika, kimia 5 kali 10. Fisika, kimia 7 kali 10. Ayolah. Enggak. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak.
Pak Bandung. Permisi Pak, suaranya masih di mute. Oh, sorry. Ya. Ini saya nulis ABC nggak muncul ya di sana ya? Tidak, Pak. Nggak muncul, Pak. Gimana cara memunculkan ke sana ya? Oke, nggak muncul ya udah. Karena ini. Jadi kalau permutasi susunan objek dengan memperhatikan urutan objek, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan objek. Seperti contohnya kalau misalkan saya punya dua objek, ini nggak mau nulis lagi ya. Oke, udah. Jadi kalau saya punya objek A dan objek B, jadi kalau urutan posisinya diperhatikan, sudah barang tentu ini tidak sama dengan urutan B dan A. Sebagaimana password itu ya. Kalian membuat password ABCD, sudah barang tentu berbeda dengan BCDA gitu ya. Tapi kalau kombinasi urutan objek diperhatikan sehingga AB itu dianggap sama dengan BA. Seperti tim dalam bola voli, pokoknya 6 orang ya sudah 6 orang itu urutannya bolak-balik sama aja. Oke. Sekarang kita akan lihat satu persatu lebih dalam. Tentang permutasi dulu. Permutasi adalah susunan objek-objek dengan memperhatikan urutan posisi objek. Sebelum ke sana, kita lihat definisi faktorial. Nah, saya kira semuanya sudah kenal, n faktorial itu n kali n-1, n-2, dan seterusnya, kali 3, 2, 1, dengan n faktorial adalah 1, atau n faktorial didefinisikan secara rekursif, n kali n-1 faktorial. Sekarang tentang apa yang disebut permutasi linear dulu. Yaitu susunan memanjang R buah objek yang diambil dari N buah objek berbeda tanpa pengulangan. Jadi ada N buah objek, diambil R buah. Sudah barang tentu R-nya lebih kecil dari N ya. Tanpa boleh berulang, dengan memperhatikan urutan posisi objek itu dinamakan permutasi R dari N objek. Dan banyaknya permutasi itu disimbolkan dengan PNR. Simbolnya, kalau kita punya N buah objek, diambil R, tapi urutan pengambilan itu diperhatikan,
Maka itu namanya permutasi R dari N objek. Contohnya gampang gini aja. Ntar ya, saya biar bisa oret-oret, saya ganti dulu sharingnya ya. Misal, ini ya contoh ya, kita punya, misalkan ada 6 orang, katakan Anton, Budi, kemudian Seri, Dedi, dan Edi, misalkan gitu ya. Nah, ini dari sekian banyak ini mau saya ambil 2, satu mau saya jadikan sebagai ketua, katakan ketua himpunan lah, apa gitu ya. Satunya sebagai sekretaris. Nah, kemungkinan saya ngambil A sebagai ketua, B sebagai sekretaris. Ini kan berbeda dengan B ketua, A sekretaris. Itu kan berbeda ya, di bola balik berbeda. Nah, kemungkinan yang lain, A ketua, C sekretaris. Juga akan berbeda apabila C ketua dan A sekretaris, dan seterusnya. Dan ini enggak mungkin ada pengulangan. A diambil sebagai ketua, sekretarisnya A lagi, kan enggak mungkin ya. Oke. Ini contohnya, kalau di sini saya punya objeknya, ini sebanyak N-nya 5, kemudian saya ambil 2 sebagai R-nya. Nanti di gambaran ini akan dari 5 itu akan saya ambil 2, satunya sebagai ketua, satunya sebagai sekretaris. Nah, sehingga contoh tadi A ketua, B sekretaris, A ketua, C sekretaris, dan seterusnya, A ketua, E sekretaris, atau urutan dibalik, dan seterusnya, E ketua, D sekretaris. Nah, ini ada berapa banyak urutan semacam ini. Nah, sekarang sebelum ke yang umum seperti itu, kita ambil 5 objek 2. Diambil 2 dulu, ketua dan sekretaris ini. Saya ulang ya. Ini satunya ketua, satunya sekretaris.
pada saat saya milih dari 5 objek, saya jadikan ketua, peluangnya ada berapa banyak? Kemungkinannya ada 5. Kemudian 1 sudah diambil, berarti kan sudah diambil ketua, sisanya kan tinggal 4. Maka ini peluangnya ada 4. Sehingga karena ini terjadi bersamaan, jadi totalnya tinggal 5 kali 4. Nah, nanti kenapa kok disimpulkan PNR ini? Sebetulnya 5 kali 4 itu sama dengan ini. Tadi ya. Kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 dibagi dengan 3 faktorial PR ya, PNR. 3 itu adalah 5-2. 3-nya ini 5-2. Oke. Sekarang secara umum kita lihat ini. Susunan memanjang R objek yang diambil dari N objek yang berbeda tanpa pengulangan dengan memperhatikan urutan posisi objek dinamakan permutasi R dari N objek. Dan banyaknya permutasi itu disebut dengan PNR. Nah tadi kita mau menata ngambil R buah objek dari N. Ya, katakan ini kotak ke-1, kedua, ketiga, sampai ke R. Ya. Pada kotak ke-1, kemungkinannya untuk mengambil objek yang pertama, kemungkinannya ada N pilihan atau N cara. Karena sudah diambil 1, nggak boleh yang berulang. Kedua tinggal N-1, ketiga tinggal N-2, keempat tinggal N-3, ke R tinggal N-R ini. Atau N-R plus 1 cara. Sehingga kemungkinan ada N kali N-1 kali N-2 kali N-R-1. Atau kalau dituliskan dalam bentuk gimana ini, bawah ketutup ini cara buang ini gimana ya? Ini dituliskan sebagai N faktorial dibagi N, oh ini udah muncul ya, min R faktorial. Ini. Nah ini nanti disimbolkan sebagai PNR ini. Atau simbol lainnya oke. Contoh yang pertama, banyaknya kode PIN 4 angka berbeda. 4 angka berbeda, PIN 4 angka. Karena PIN, ini kode ATM yang lama ya. PIN ke-1, PIN kedua, ketiga, keempat, sudah barang tentu namanya PIN urutannya berbeda di bola balik nggak sama. Katakan angka kita mulai punya 0, 1, 2 sampai 9. Berarti berapa ini? Peluang pertama ada
10, 10. 9, 8, 7. sehingga menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 sama dengan 10 faktorial dibagi berapa ini? 6 faktorial, Pak. 6 faktorial. 6 faktorial, 4 ya, 4. 4 itu 10 min 4. Atau permutasi 10, 4. Oke. Berikutnya. Suatu permainan menyusun angka terurut pada susunan kotak 4 kali 4 seperti pada gambar itu. Pada awalnya angka tidak terurut dibangkitkan secara acak. Ada berapa banyak susunan angka acak yang bisa diciptakan pada permainan tersebut? Oke. Jadi ini dianggap ya angkanya hanya ada 1 sampai 16 ya. Kemudian kita menata ada berapa macam banyak susunan seperti itu. Ini contoh salah satu susunan 1, 2, 3, 4, baris bawahnya 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 16. Ada berapa banyak susunan? Ada yang bisa jawab? Ya kotaknya ada 16 ya. Angkanya ada 16, dari 16 diambil semuanya. Sehingga ada 16 faktorial dibagi 16 diambil 16 ya. Sehingga kalau dihitung ada berapa banyak itu? Triliun ya, 20 triliun 922 miliar triliunan ya. Padahal hanya 16 angka itu. Problem ini sama dengan ini. Ini 4 ya. Baris yang pertama, ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga, ini baris yang keempat. Kan sama aja gini. Kalau contoh ini, urutan ini ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 16 tadi kan ini. Ini dan ini sama. Nah sehingga karena problemnya seperti ini, maka peluang untuk menaruh angka di sini, ini objeknya sebanyak 16, 1, 2, sampai 16, pada saat yang lainnya kosong semua kosong, kita ngambil 1 dari 16, peluangnya berapa? Ini 16 kali. Kotak kedua sudah diambil 1, tinggal 15. Kotak ketiga tinggal 14, dan seterusnya terakhir tinggal 1, sehingga 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12, dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Atau 16 faktorial. Contoh ketiga, tentukan ada berapa banyak cara untuk menyusun berjajar huruf yang terdapat dalam sebuah kata paper. Kita menyusun
dari huruf-huruf yang ada di kata paper. Di sini yang huruf berulang apa? Hanya P saja ya. Iya, Pak. Contoh susunannya itu yang pertama ya paper gini. Susunan kedua kalau dua huruf terakhir saya balik. Ini susunan contoh yang lainnya apabila E-nya tak taruh sini, P-nya terus situ, kan beda lagi. Nah ini ada berapa banyak? Tapi misalkan ini adalah P1, ini P2, kemudian saya balik gini, ini P3 ya. Ini dan ini sama, kan sama-sama pepre ya. Padahal ini P-nya yang sini dan sini tak balik. Nah, berarti ini dihitung satu. Kemudian apabila P1 dan P3 tak balik juga dihitung sama. P2 dan P3 saya balik dihitung sama juga. Ya. Sehingga kira-kira gini, anggaplah kita mempunyai 6 objek berbeda, P1, A, P2, P3, ER. Ini kalau dibolak-balik, ya, ada 6 objek, anggaplah ini berbeda semua, ke-6-6-nya diambil, ditata ke dalam 6 buah tempat. Tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah P1, P2, P3 berbeda. Maka ada berapa banyak ini? 260. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 terakhir ya. Di sini P1, P2, P3 itu kalau dibolak-balik sama, jadi dibolak-balik dihitung sekali kan gitu ya. Maka P1, P2, P3 yang dibolak-balik itu di sini ada 3 faktorial. Ini dihitung satu, maka tadi total semuanya apabila P1, P3, P2, P3 berbeda, jadi sehingga ini tinggal karena ini tadi dibolak-balik dihitung sekali, tinggal bagi 3 faktorial aja gitu. Nah yang gambar 3 itu. Ya, sehingga menjadi 6 faktorial bagi 3 faktorial. Nah, sekarang kita buat umum. Secara umum, banyaknya permutasi dari N buah objek dengan N1 objek sama, N2 objek sama, NR objek sama, yaitu N1 plus N2 plus N3 plus NR itu sama dengan N, itu adalah N faktorial. Maksudnya gini, kalau kita katakan gampang aja ini punya bola 3, saya punya kotak 4, saya punya apalagi kotak, bintang aja lah. Bintang sebanyak 3. Ya. Berarti ini totalnya objek ada berapa banyak ini? Katakan ini 3, ini 4, ini 3, berarti kan tinggal 3 plus 4 plus 3. Secara umum kalau ini ada N1 yang kembar, ada N2 yang kembar,
dan seterusnya sampai NR yang kembar, maka totalnya ini ada N buah. Gitu ya. Dari N buah ini ada sebanyak N1 objek yang kembar, ada sebanyak N2 objek yang kembar, ada yang objek ke R yang kembar ada sebanyak NR. Sehingga kalau ini diambil dipermutasi, disusun sepanjang N tadi. Hasilnya anggaplah semuanya berbeda, berarti N faktorial. Nah, N1 tadi kalau dibolak-balik sama semua, maka dibagi N1. N2 tadi kalau dibolak-balik dianggap sama semua, dihitung sekali, maka dibagi N2. Dan seterusnya sampai dibagi NR. Ini. Oke. Kalau tadi kita punya permutasi linear namanya sebelumnya ya. Sekarang kita punya permutasi melingkar. Yaitu susunan melingkar R buah objek yang diambil dari N buah objek berbeda tanpa pengulangan dengan memperhatikan urutan posisi objek. Itu dinamakan permutasi melingkar R dari N objek. Dan banyaknya permutasi adalah, ini misal nih, kita punya huruf, kita ambil 4 dulu ya, ABCD. ABCD. A diikuti B, diikuti C, diikuti D. Nah, kalau saya gambar melingkar A, B, C, D. Seperti ini kan. Ini dibuat melingkar, jadi permutasi melingkar. Anggaplah gini, orang duduk di dalam meja bundar lah. Orang duduk di dalam meja bundar, 4 orang. Si A, si B, si C duduk di dalam kursi yang depannya meja bundar, memakan gitu ya. Nah, susunan ini sama aja dengan D, A, B, C. Sama kan? Dan susunan ini sama dengan C, D, A, B. Dengan ini sama. Susunan ini juga sama dengan B, C, D, A. Jadi 4 susunan ini dianggap sama, dihitung 1. Kalau linear tadi ini dihitung berbeda-beda kan ya. Hitung berbeda-beda. Ini karena melingkar, ketemu lagi, huruf paling depan berjajar dengan huruf yang terakhir, melingkar. Akan tetapi formasi urutan ini itu berbeda dengan yang kanan ini, lingkaran yang kanan. Yang kiri A, B, C, D, yang kanan A, B, D, C, itu berbeda. Bedanya kalau yang kiri A, sebelah kanannya A itu ada B, ada D. Kalau lingkaran yang kanan ini sebelah kanan A adalah B, sebelah kirinya C. Nah, berbeda ya. Ini sebelah kanan B, ini sebelah kiri C. Sedangkan yang sini, kanannya A itu duduk B, kirinya A duduk D. Jadi berbeda ya. Nah, gimana sekarang kalau permutasinya melingkar seperti ini? Oke. Nah, tadi melingkar A, B, C, D. Ini kalau
Saya geser satu ke sini. A-nya di sini, B di sini, C di sini, D di sini sama ya. Kemudian berbeda lagi kalau A-nya saya geser ke sana lagi. A, B, C, D. Ini sama lagi. Akan sama lagi apabila A-nya saya geser ke sini. A, B, C, D. Sehingga formasi ABCD ini akan sama dengan kalau saya putar sebanyak ini, mutarnya paling 4 kali ya, karena ini susunan ada 4. Yang sama seperti ini ada sebanyak 4 juga. Kalau panjangnya R, ada sebanyak R juga. Ya, diputar satu-satu gitu ya. Sehingga anggaplah ini linear, maka ada sebanyak PNR atau N faktorial dibagi N-R faktorial kalau permutasinya linear. Ya. Ini permutasi linear, PNR, kemudian dibagi yang kembar tadi sebanyak R, dihitung 1, maka dibagi R. Ya. Oke ya, itu yang disebut dengan permutasi melingkar. Contoh 5 orang akan didudukkan pada meja bundar dengan kursi 5 juga. Berapa banyak formasi duduk? Dari 5 diambil 5. Berarti apa? Permutasi 5,5. Duduk di dalam melingkar dibagi R-nya 5, tinggal gitu aja. Oke, ini permutasi selesai. Selanjutnya kita ke tadi ya. Tadi yang permutasi tadi. Ke kombinasi sekarang. Oke, sekarang kita ke kombinasi. Itu susunan objek-objek tanpa memperhatikan urutan posisi objek. Jadi tadi saya contohkan kalau ada urutan AB dan BA sama. Di sini kita akan menyusun R buah objek yang diambil dari N buah objek yang berbeda tanpa pengulangan ya. Dan di sini tanpa memperhatikan urutan posisi objek. Nah, kalau demikian ini diberi nama itu kombinasi R dari N objek. Nah, banyaknya kombinasi tersebut disimbolkan dengan CNR. Misal saya ingin membuat grup apa ya, voli aja ya, voli atau sepak takraw aja. Sepak takraw itu 3 orang ya. Tim sepak takraw 3 orang. Ada 5 orang. Ya, pengen saya membuat tim sepak takraw, kira-kira ada berapa macam tim yang bisa dibentuk, formasi
tim. Ya, karena tim sepak takraw kan ada tim yang terdiri A, B, C. Ya ini antara A, B, C dan A, C, B kan sama orangnya. Satu tim, ini juga satu tim ya, tim yang sama. Juga begitu C, B, A juga sama ini. Tapi beda lagi dengan A, B, D, A, B, E. Ini beda tim ini. Ini tim yang sama, ini tim beda lagi, beda lagi. Nah, kalau kita punya 5 orang, si A, si B, si C, si D, dan si E. Dibentuk tim sepak takraw 3 orang. Ya. Dari 5 diambil 3, dibolak-balik, sama saja. Itu dikatakan kombinasi R dari N buah objek. Nah, banyaknya kombinasi nanti CNR sebelumnya atau NCR. Di mana CNR itu sama dengan permutasi dari NR apabila dibolak-balik berbeda, itu permutasi. Nah, dari sekian tadi dibolak-balik dihitung sekali. Ada berapa banyak ini? Kalau dalam hal ini di sini ada 3 faktorial. Kalau R ya ada R faktorial, maka dibagi R faktorial. Sehingga kombinasi CNR itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, ini permutasi, dibagi lagi sebanyak R faktorial. Contoh, sebuah tim bola voli inti diseleksi dari sebanyak 10 kandidat anggota. Ini mirip sepak takraw tadi ya sama ya. Berapakah banyaknya konfigurasi tim inti yang mungkin? Dari 10 diambil 6 tim bola voli. 10 diambil 6 ya, berarti kombinasi 10,6 sama dengan 10 faktorial dibagi P min R N min R faktorial dibagi R faktorial gitu ya. Selanjutnya dipunyai 25 titik pada bidang datar dan tidak ada 3 titik yang kolinier. Ada 25 titik pada bidang datar ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 25. Tapi tidak ada 1 titik pun yang kolinier. 3 titik yang kolinier. 3 titik dikatakan kolinier apabila segaris. Ya. Contoh 3 titik ini. Ini di luar, berarti dia masih kolinier. Tapi kalau ada 3 titik yang segaris, misalkan gini, ini titik ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini segaris. Nah ini dikatakan dia kolinier. Nah di sini problemnya ada 25 titik pada bidang datar dan tidak ada 3 titik yang kolinier. Pertanyaannya, berapa banyak dapat dibuat garis lurus yang melalui 2 titik dari ke-25 titik tersebut? Jadi dari 25 titik, ada berapa banyak garis, tarik garis seperti ini? 1, 2, sudah barang tentu ini dibolak-balik sama kan ya? Antara titik ini dan titik ini ya garisnya sama ini. Antara titik yang kanan dan kiri garisnya sama ini. Dan antara titik ini dan ini garisnya ini. Antara titik garis yang atas dengan yang bawah tetap garisnya ini. Nah, di sini dibolak-balik sama. Sehingga di sini diambil
satu garis itu ada 2 titik, melalui 2 titik, urutan tidak diperhatikan. Sehingga ada sebanyak ini, kombinasi 25 diambil 2. Ya, ada 300 macam garis. Pertanyaan kedua, berapa banyak dapat dibuat segitiga yang melalui 3 titik dari titik-titik tersebut? Ya, segitiga berarti melalui 3 titik, dari 25 diambil 3, sehingga ada macam banyaknya segitiga, ada sebanyak 2.300 segitiga. Contoh yang ketiga, berapa banyak kata yang dapat dibuat dari 8 huruf dengan menggunakan 26 huruf yang ada, sehingga banyaknya huruf hidup yang ada pada kata tersebut paling sedikit 3 dan paling banyak 5. Pengulangan huruf dalam sebuah kata dibolehkan. Jadi tolong pahami dulu dengan baik kata-katanya itu. Berapa banyak kata yang dapat dibuat dari 8 huruf dengan menggunakan 26 huruf yang ada. Jadi katanya itu panjangnya 8 ya. Sehingga banyaknya huruf hidup yang ada pada kata tersebut paling sedikit 3 dan paling banyak 5. Pengulangan huruf dalam suatu kata diperbolehkan. Oke, yang pertama banyaknya kata dengan huruf 3. Dengan huruf hidup 3. Banyaknya kata dengan huruf 3 itu ada sebanyak C dari 8, 3. Jadi 8 huruf diambil 3 untuk huruf hidup. Itu kombinasinya ada sebanyak 83. Kemudian 3 tempat dipakai untuk huruf hidup dan boleh berulang. 3 tempat dipakai untuk huruf hidup boleh berulang sebanyak 5 pangkat 3. Ya. Kemudian sisanya 5 tempat dipakai untuk huruf mati dan boleh berulang. Huruf mati itu kan ada 21 ya. 5 tempat ya berarti ada sebanyak 21 kali 5. Oke, gambarannya gini. Ini kita punya katakan kotak. Kotak 1, 2, 3 sampai 8. Nah, 3 kotak itu mau dipakai untuk huruf hidup. Boleh berurutan ini, boleh tidak ya. Jadi kan dari 8 diambil 3 dulu untuk huruf hidup. Ya, 8 diambil 3 ya kombinasi 83. Oke. Kemudian ini dibulak-balik sama, kenapa ya? Karena untuk huruf hidup. Nah, kemudian banyaknya huruf hidup itu kan ada 5. Huruf hidup ini mau ditaruh di kotak ini, huruf hidupnya 5, mau ditaruh sini, boleh berulang. Ya peluangnya di sini 5, di sini 5, di sini 5, jadi 5 pangkat 3.
dari kotak 8 diambil 3 tadi, kombinasinya ada 83. Ya. Kemudian sisanya kan 5 kotak ini. 5 kotak itu mau ditempati konsonan. Konsonannya ada sebanyak 21. Boleh berulang ya, sini kemungkinan 21, 21, 21, 21. Jadi 21 pangkat 5. Tuh. Oke. Yang nomor 2, banyaknya kata dengan huruf hidup 4. Tadi kan pertanyaannya gini ya. Kata yang paling sedikit 3, paling banyak 5 huruf hidup. Maka kan ngitungnya yang pakai panjangnya 3 dulu, huruf hidupnya 3. Itu ada berapa banyak? Kemudian ditambah nanti apabila huruf hidupnya ada 4. Ditambah lagi apabila huruf hidupnya ada 5 kan gitu. Kalau huruf hidupnya ada 4 ya sama dengan tadi C84, 5 pangkat 4, 21 pangkat 4. Ya satunya ya C85 dikalikan ini 5 diambil 5 boleh berulang ya jadi 5 pangkat 5. Di sini konsonannya 21 pangkat 3. Ya totalnya tinggal ini ditambah dengan ini. Nah, ini totalnya. 1 tambah 2 tambah 3. Ini kan vokalnya 3, vokalnya 4, vokalnya 5. Oke. Jadi ada sebanyak ini. 8.717.900 sekian. Selanjutnya contoh 4. Di sini bila disediakan 8 warna cat, berapa banyak cara mewarnai sisi kubus dengan setiap sisi berbeda warna? Ada 8 warna cat, mau dipakai untuk mewarnai kubus, sisi kubus, yang masing-masing beda warna. Ada yang bisa menjelaskan ini? Kalau ada yang bisa menjelaskan, silakan. Saya beri kesempatan.
Oh, ini videonya dimatikan semua, tidak ada yang aktif ini. Tidur semua nih. Halo? Halo, Pak. Tidak, Pak. Ya, Pak. Enggak, Pak. Halo, Pak. Nah, ini wajahnya tidak ada yang kelihatan hidup ini. Ini sekali-sekali harus dicek ini, kalau enggak ditinggal tidur ini saya. Tuh ada Teguh hidup itu. Siapa bisa jelaskan? Jawabannya ada itu. Siapa bisa jelaskan? Kamu Tri, Soryo, coba jelaskan Tri. Ada 8 warna cat. Mau dipakai untuk mewarnai kubus dengan tiap sisi kubus berbeda warna. Nah, berapa banyak macam cara mewarnai kubus tersebut? Itu berarti gini ya Pak, apa namanya? Dalam 6 kotak ada 8 warna yang harus diisi di 6 kotak itu. Berarti 8 dikali 7, karena tidak boleh pengulangan, 8 dikali 7 kali 6 kali 5, 4, 3. Gitu Pak. Oke. Menurut Tri Soryo ada 8 kali 7 kali 6 kali 4. Hari berapa tadi? Kali 3. Kali 3. Sudah Pak. 8, 3 ya. Oke. Ada yang lain lagi mau jelaskan? Yang jelas jawabanmu enggak sama dengan yang tertampang di PowerPoint itu, Tri. Sudah ada kerpeannya itu. Iya Pak. Kamu Brel, Gabriel, May Vinieta. Coba, Brel, kamu jelaskan, enggak? Nyoba, Pak. Mana Gabriel tadi? Ini Eta. Pak nyoba jawab, Pak. Siapa tadi? Rido, Pak. Rido? Ya wes, Bando. Jadi itu ada apa kubus kan, Pak? Itu jari-jarinya dipisah. Nanti kalau bentuk kayak salib, itu kan nanti ada 4 kotak sama 2 kotak yang di kanannya. Terus kalau kita ninjau yang 4 kotak itu,
dari 8 warna kita pilih 4 itu karena urutannya apa namanya diperhatikan, makanya pakai permutasi. Terus kenapa dibagi 4 itu yang kayak melingkar itu Pak, dibagi 4. Jadi urutannya kayak gitu. Terus dikalikan dengan 4 kombinasi 2 itu dari yang sisanya itu ada 2 yang kanan, sedangkan warna sisanya itu 4. Jadi 4 kombinasi 2. Oke. Terima kasih pada Gabriel. Siapa tadi? Rito, sorry. Jadi ini pada kubus ini kalau sisi-sisi ini, sorry, ini melingkar gini ya. Akan direntangkan gini. Nah, yang ini kan melingkar ini. Ada 4. Warnanya 8. Ditaruh di sini. Nah, tapi urutannya kan diperhatikan kan beda, dibolak-balik kan beda pada sisi yang beda kan. Berarti ini melingkar. Maka ada 8, urutannya dibolak-balik berbeda, diambil 4, tapi dia melingkar. Ya, dibagi dengan R. Ya, 4. Kemudian ini dan ini setelah 8 warna diambil 4, kan warnanya tinggal 4. 4 warna ini ditaruh di sisi sayap ini, ya, samping ini. Dasarnya dan tutupnya lah gitu ya. 4 diambil 2. Ya. Kombinasi 4, 2. Ini diberikan bilangan bulat 1 sampai 300. Dalam berapa cara dapat dipilih 3 bilangan yang berbeda sehingga jumlah dari 3 bilangan tersebut habis dibagi 3. Contohnya sambil bilangan 1, 2, dan 3, kalau dijumlahkan 6. 3 bilangan itu dijumlah 6. Dan 6 kan habis dibagi 3 ya. 1, 2, 3. Nah ini kan kalau dijumlah ada 6. Dan 6 habis dibagi 3. Contoh lagi sambil 3, 6, 9. Ini kalau di total ada 18. 18 habis dibagi 3. Nah kombinasi ini dibolak-balik sama ya. 1, 2, 3 dan 3, 2, 1. Ini juga dibolak-balik sama. Nah ini ada berapa banyak angka 1 sampai 300. Kalau diambil 3 bilangan itu jumlahnya habis dibagi 3. Ya. Caranya gini. Gimana ngapusnya ini? Oh, di atas. Di mana penghapusnya?
Oke, cari penghapus nggak ketemu ya, udah gini aja ya. Oke, tadi kita punya bilangan 1 sampai 300. Saya bilangan itu saya tata ini dalam himpunan, kemudian saya partisi. Saya kumpulkan angka 1 dengan 4, dengan 7, dengan 11, dan seterusnya, tambah 3, tambah 3, 3. Kemudian satunya 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kemudian 3, 6, 9, dan seterusnya sampai 300. Nah, yang kelompok pertama itu kalau dibagi 3 sisa 1. Kelompok yang kedua kalau dibagi 3 sisa 2. Kelompok yang ketiga kalau dibagi 3 sisa 0. Ya. Dan kalau kita mengambil 3 angka ya, dari kelompok 1 ini semua, 3 angka dari kelompok 1 semua, contohnya 1, 4, 7, kalau di total berapa ini? Berapa? 12 ya. 12 kan habis dibagi 3. Ya. Jadi pokoknya saya ngambil 3 angka dari yang atas ini pasti habis dibagi 3. Kalau saya ngambil 3 angka dari yang tengah, misal saya ambil 2, 5, 8, 2, 5, 8, di total berapa ini? 15. 15 ya? 15. Pasti habis dibagi 3 juga. Karena berapapun kita ngambil 3 dari yang tengah ini, karena sisa 2 kan. Sisa 2 ditambah 3 ditambah 3 kali, pasti totalnya sisanya kan 6. Pasti habis dibagi 3. Begitu juga dari kelompok yang ketiga ini, sisa 0 ditambah 3 kali, ya pasti ngambil dari sini habis dibagi 3 juga. Ambil 3 buah, pasti habis dibagi 3. Oke. Kemudian ditambah lagi kalau ngambil dari atas 1, ngambil dari tengah 1, sisanya kan 1, 2, ngambil dari bawah 1, total sisanya kan 3. Misal contohnya saya ambil 1, 2, 3, ini totalnya 6. Ini habis dibagi 3 juga. Ya. Sehingga nanti kemungkinannya itu 3 bilangan dari yang kelompok paling atas, 3 ditambah, ngambil 3 bilangan dari kelompok tengah, ngambil 3 bilangan dari kelompok paling bawah, ditambah 1 dari atas, 1 dari tengah, 1 dari bawah. Ya. Jadi supaya 3 angka yang diambil jumlahnya 3, maka mengambil 3 angka dari partisi yang pertama. Jumlahnya partisi yang pertama itu ada 1, 4, 5, dan seterusnya itu ada 100 buah. Kelompok yang kedua ada 100 buah angka juga, kelompok yang ketiga ada 100 buah. Jadi 100 dibagi 3 dibolak-balik sama, ya kombinasi 103. Dari partisi kedua, yang tengah, ada 100 angka diambil 3. Dari partisi paling bawah, ada 100 angka diambil 3. Kemudian, satu lagi mengambil masing-masing 1 angka dari partisi pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada ngambil 1 angka dari partisi pertama, ya hanya ada peluangnya, kombinasi 100 diambil 1, dikalikan terjadi persamaan dari partisi kedua, ya 100 C101, C101. Sehingga jumlah kombinasi 3 angka dari angka 100 sampai 300 ada 3 kali C103 ditambah ini.
Ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Oke. Kombinasi, permutasi sudah, kombinasi sudah. Sisanya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Oke, hari ini kita cukupkan sekian.